Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah tuh, silakan di sini. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, kalau baiknya kita perkenalan dulu agar nanti selama cerita atau kita ngobrol itu sudah nyaman ya. Ya, Oke, baik. boleh silakan perkenalan dulu. Ya, nama saya Farhan Ramadan. Biasanya dipanggil Farhan untuk di kelas. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Fakultas Teknik. Umur saya 19 mau sampai 20 bulan depan. Wih, Ya. bulan depan ya, bertambah umurnya ya. Iya. Oke, sekarang gantian ya. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari, bisa dipanggil Ibu Vita atau Mbak Vita. Senyamannya Mas aja mau manggil apa ya? Saya panggil Mbak aja. Boleh. Oke, gimana hari ini? Alhamdulillah baik sih, Mbak. Baik. Iya. Apakah suasana hatinya lagi senang? 50-50. 50-50. Ya, ada mood, ada nggak mood juga. Kenapa itu? Sebenarnya saya tadi di matkul awal kelas saya online, Mbak. Terus waktu nggak moodnya saya lupa mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Itu di saya nggak mood. Baik. Berarti sebelum kesini apakah Mas ada kelas? Tadi ada. Ada. Iya. Baik. Kalau boleh tahu, kenapa tugasnya tidak dikerjakan? Karena itu sih saya sambil kuliah sambil ngambil part time di outlet gitu, Mbak. Oke, di sini kan tadi perasaan Mas 50-50 ya, ada senangnya dan nggaknya. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan yang lebih dalam lagi, saya mau tanya gimana Mas kesini ini karena faktor orang lain atau karena dukungan diri sendirinya Mas untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan? Saya datang ke sini karena keinginan saya sendiri sih, Mbak. Kebetulan. Karena keinginannya. Oke, saya cukup senang karena Mas Farhan kesini karena kemauan sendiri ya. Oke, Mas Farhan datang ke sini dengan tujuan apa? Saya memiliki permasalahan yang agak rumit sih, Mbak. Itu yang sedikit mengganggu kuliah sehari-hari saya gitu. Cukup mengganggu perkuliahannya. Sebelumnya apakah Mas Farhan pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Mbak. Ini saya baru pertama kali mencoba konseling ke Mbaknya. Oke. Sebelum kita melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sesi konseling itu seperti apa dan asas-asasnya. Lalu di sini bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan konselor, di mana saya sebagai konselornya, Mas Farhan sebagai konselingnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Mas Farhan. Namun penyelesaian tersebut keputusan yang nantinya ada di tangan Mas Farhan sendiri. Jadi saya hanya bisa menyampaikan saran atau memberikan pendapat, tapi semua keputusan ada di tangannya Mas Farhan. Lalu mengenai asas kerahasiaan di bimbingan dan konseling ini memiliki asas kerahasiaan yang dimana konselor harus menjaga kerahasiaan konseling. Jadi saya harap Mas Farhan bisa menyampaikan permasalahannya dengan sejujur-jujurnya dan jangan takut kalau misalnya permasalahan Mas Farhan nanti akan disebar. Iya. Apakah Mas Farhan sudah paham? Paham? Oke, baik, karena Mas Farhan sudah paham mengenai bimbingan konseling. Sebelum itu kita sepakati dulu waktu untuk melakukan sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini berlangsung selama 60 menit. Jika nanti permasalahannya tidak dapat diselesaikan,
maka kita akan mengagendakan pertemuan selanjutnya. Nah, apakah Mas Farhan bisa disepakati bahwa waktu konseling kita 60 menit? Baik Mbak, bisa disepakati. Oke. Kalau begitu karena kita udah sepakati waktu, apakah duduknya Mas Farhan ini sudah nyaman untuk melakukan sesi konseling? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Kalau gitu, coba bisa ceritakan apa permasalahan yang pengen diselesaikan oleh Mas Farhan. Jadi gini Mbak, saya kan habis pulang kuliah itu saya melanjutkan kegiatan saya seperti part-time di outlet. Nah itu jadi saya nggak langsung pulang kuliah, jadi saya langsung kerja di outlet. Dan setelah pulang kerja di outlet itu saya ya kecapean di rumah, tidur sehingga saya nggak bisa mengerjakan tugas-tugas gitu, jadi lupa kalau ada tugas dari kuliah. Maka paginya saya harus tidur malamnya habis pulang kerja dari outlet saya tidur, terus paginya saya berangkat lagi kuliah. Baik, berarti permasalahannya Mas Farhan ini tidak bisa membagi waktu ya? Oke. Lalu hal apa yang membuat Mas Farhan ini bekerja part-time? Saya kerja part-time itu dengan keinginan saya sendiri untuk menambah uang jajan saya sehari-hari untuk kuliah, dan juga saya tidak mau membebankan orang tua. Berarti kerja part-time ini memang udah keinginan dari Mas ya? Iya, betul. Oke. Menurut Mas, apakah permasalahan ini harus diselesaikan secara cepat? Iya Mbak, saya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara cepat karena supaya nilai saya atau IPK saya tidak menurun. Baik, berarti permasalahan yang dialami Mas Farhan ini adalah tidak bisa membagi waktu antara bekerja sama menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ingin menyelesaikan permasalahan ini secara cepat agar tidak mengganggu nilai-nilai atau IPK-nya dari Mas Farhan ya. Baik, karena Mas Farhan ingin menyelesaikan permasalahannya secara cepat, dalam bimbingan konseling ini kita menggunakan teknik SFDJ yang dimana kita akan berfokus untuk menyelesaikan permasalahan, bukan dari faktor penyebabnya ya Mas ya. Apakah Mas bisa dipahami? Oke. Lalu di sini saya ingin menanyakan mengenai skala yang dimana nanti Mas menjawab sesuai apa yang Mas alami. Berada di posisi berapa dari angka 1 sampai 10, yang dimana angka 10 ini adalah angka yang paling tinggi. Mas Farhan tidak bisa membagi waktu belajar dengan pekerjaan. Saya berada di skala 8,5. 8,5 ya Mas Farhan ya. Oke. Kenapa Mas Farhan berada di angka 8,5? Apa penyebabnya? Karena saya kadang masih bisa mengerjakan, tapi keseringan saya tidak mengerjakan gitu kan, atau kelupaan karena saya ya sudah kecapean habis kuliah lalu langsung kerja gitu. Oke, berarti Mas Farhan ini masih ada 10% untuk 10% bisa membagi waktunya. Itu hal yang bagus walaupun skalanya di skala yang rendah ya. Lalu kan Mas Farhan itu berada di skala 8,5 ya. Lalu sekarang Mas Farhan ada di mau ke skala berapa agar mencapai tujuannya Mas Farhan untuk bisa membagi waktunya? Saya ingin mencapai skala 9,5 atau 10. Berada di 9,5 sampai 10%. Itu hal yang bagus karena Mas Farhan ingin menyelesaikan dan ingin bisa terus membagi waktunya ya. Baik, Mas Farhan tadi mengatakan bahwa ini berada di skala 9,5 sampai 10 ya. Iya, betul. Hal apa yang membuat
Mas Farhan ini ingin mencapai target di angka tersebut? Karena saya ingin mendapatkan IPK saya lebih tinggi serta saya bisa mengerjakan tugas-tugasnya selesai dan tepat waktu juga, begitu sih. Oke, itu sangat bagus ya tujuannya Mas Farhan. Lalu ketika Mas Farhan mengerjakan tugas, menghabiskan berapa lama dalam mengerjakan satu tugas? Ini sekitaran, kalau saya lagi rajin-rajinnya atau lagi mood itu sekitar 15 sampai 30 menitan. Kalau saya lagi kecapean atau nggak mood, kayak lagi males-malesnya itu bisa berjam-jam gitu. Sangat lama ya berjalannya. Baik, apakah Mas Farhan mengerjakan tugas-tugas ini di saat waktu yang luang atau di sela-sela dari masih kerja? Saya mengerjakan tugas itu ya kalau ada waktu luang saya mengerjakan, dan juga kalau ada libur dari kerja itu saya juga lanjut mengerjakan tugasnya. Oh baik. Apa perasaan Mas Farhan ketika pekerjaan atau tugas-tugas Mas Farhan ini selesai dengan tepat waktu? Biasanya enggak, saya merasa beban saya berkurang. Merasa bebannya berkurang ya, dan rasanya senang. Itu hal yang bagus. Nah, sekarang kita berani, misalnya ketika Mas Farhan pulang dari sini lalu Mas Farhan tidur, Mas Farhan bermimpi bahwa Mas Farhan ini bisa membagi waktunya. Mas Farhan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, Mas Farhan bisa menyelesaikan tugas di kerjaannya juga. Lalu, tapi ketika Mas Farhan bangun itu, Mas Farhan kembali ke permasalahan awal yang tidak bisa membagi waktunya. Nah, hal apa yang akan Mas Farhan lakukan untuk seperti yang berada di dalam mimpi Mas Farhan? Saya akan mengerjakan tugas-tugas saya, Mbak. Namun terkadang saya ingin mengerjakan tapi ada merasa males mengerjakan aja gitu. Oke, berarti Mas Farhan ini ingin mengerjakan ya. Lalu hal apa yang Mas Farhan ingin buat untuk bisa memotivasi Mas Farhan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Seperti melakukan kegiatan yang bikin saya senang, menaikkan mood, terus main game, main aktivitas kayak olahraga gitu, sepak bola, gitu. Apakah kalau Mas Farhan ini ketika melakukan hal-hal tersebut yang membuat moodnya Mas Farhan naik, Mas Farhan bisa mengerjakan tugasnya dengan cepat dan bisa selesai dengan tepat waktu? Bisa. Berarti Mas Farhan sebelum mengerjakan tugas akan membuat diri Mas Farhan ini menaikkan moodnya terlebih dahulu ya. Lalu ada lagi yang ingin Mas Farhan lakukan untuk menaikkan membagi waktunya? Seperti mengatur jadwal atau target, seperti kayak mengisi kekosongan waktu outlet saya sepi dulu, saya sambil mengerjakan tugas. Oke, berarti Mas Farhan ini setelah tidak langsung sudah menemukan solusinya, yang dimana Mas Farhan ini membuat target dan jadwal ya. Itu hal yang bagus karena ketika Mas Farhan membuat jadwal serta mentargetkan di hari itu Mas Farhan ingin mencapai apa, dari situlah Mas Farhan termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu fungsinya dari jadwal juga, Mas Farhan jadi bisa tahu nih di jam segini Mas Farhan harus melakukan apa dan sudah terinci dalam kegiatan sehari-harinya. Ya Mbak, saya akan melakukan itu sepulang dari sini. Oke, berarti
Nanti Mas Farhan sepulang dari sini yaitu membuat jadwal, membuat target, dan menaikkan mood ketika mengerjakan tugas ya. Lalu menurut Mas Farhan nih, apakah dengan cara tersebut Mas Farhan dapat menyelesaikan tugas tersebut? Ya, bisa. Saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Yakin Mas? Saya yakin akan membantu jika saya menerapkan kegiatan tersebut dalam sehari-hari atau menerapkan kegiatan tersebut dalam sehari-hari. Baik. Niatnya Mas Farhan ini sudah bagus ya. Saya senang sekali dengan dihadirnya sesi ini. Juga Mas Farhan sudah bisa hal apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu Farhan sudah ada di skala berapa dari 1 sampai 10 mengenai perasaan setelah melakukan sesi konseling ini? 10 Mbak. Saya merasa saya terbantu dalam sesi konseling ini, dan juga saya merasa kayak senang saya terbantu dari Mbak ini. Saya ikut senang mendengarnya ya Mas Farhan ya. Saya harap Mas Farhan juga bisa menerapkan apa yang Mas Farhan ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang Mas dapat mengenai sesi konseling ini dari awal sampai akhir yang bisa Mas Farhan rangkum? Ya, saya dapat pencerahan sih Mbak untuk permasalahan saya yang tadi, karena saya memiliki merasa kayak overthinking terhadap nilai saya yang anjlok atau yang gak beraturan gitu. Tapi setelah saya melakukan sesi konseling ini, saya telah menemukan jalan keluarnya. Alhamdulillah ya, saya cukup senang mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Farhan. Karena permasalahannya Mas Farhan ini sudah selesai, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Dan saya rasa sudah cukup. Baik, kalau gitu sesi konselingnya cukup sampai sini, dan kita akan mengagendakan lagi pertemuan selanjutnya untuk mengetahui perkembangan dari solusi yang didapat oleh Mas Farhan. Apakah solusi yang didapat Mas Farhan ini cukup efektif atau tidaknya ya? Kira-kira Mas Farhan bisa melakukan sesi konseling lagi di hari apa? Kayaknya sama kayak hari ini di jam yang sama. Kebetulan saya kosongnya hari ini dan juga jam ini. Oke, berarti kita akan bertemu lagi di hari Kamis minggu depannya di jam 1 kembali di ruangan ini. Oke, karena sesi konselingnya ini sudah berakhir, saya harap Mas Farhan bisa menerapkan semua solusi yang didapatkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan semangat ingin mengerjakan tugas-tugasnya agar mendapatkan nilai yang memuaskan ya Mas Farhan ya. Terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya kalau Mas Farhan ada kegiatan? Kebetulan iya, mau mengerjakan tugas saya kerja kelompok sama teman saya. Oke, baik. Karena sesi konseling sudah cukup, Mas Farhan bisa dipersilakan untuk melakukan aktivitas selanjutnya ya Mas Farhan ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.